dengan cara apa manusia diuji? Kata setan, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku berikan ujian mereka dengan cara memberikan kepada mereka sebuah perhiasan, yaitu perhiasan ketika mereka hidup di dunia. La uzayyinanna lahum fil ardi, perhiasan bagi mereka manakala mereka hidup di dunia ini. Wa la ughwiyannahum ajma'in. Dengan perhiasan itu, setan akan menyesatkan manusia-manusia yang terlena, yang terlelap di dalam keindahan kehidupan dunia. Jadi setan mengganggu kita, setan membuat kita tersesat dengan satu, yaitu perhiasan dunia. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuktahu min zaharifid dunya wa zinatiha. Saat Nabi Muhammad telah mewanti-wanti kepada umatnya, sesungguhnya yang paling ditakutkan, yang aku takutkan, katakan Nabi, adalah nanti suatu saat, hari di mana hari-hari itu menjelang akhir zaman, akan dibukanya oleh Allah ma yuftahu min zaharifid dunya. Nabi SAW mengkhawatirkan dibukanya oleh Allah min zaharifid dunya, daripada perhiasan gemerlapnya dunia, dan perhiasan dunia oleh Allah dibuka. Ketika itu manusia banyak yang terlena, ketika itu manusia banyak yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hanya menginginkan, karena mereka hanya bermaksud, memiliki tujuan niat dalam hatinya bagaimana cara mendapatkan dari perhiasan-perhiasan tersebut, yang pada akhirnya mereka jauh daripada keinginan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, ketika bulan puasa datang, setan diikat. Ketika setan diikat, tidak bisa berpengaruh kepada orang-orang yang berpuasa, karena memang orang-orang yang berpuasa ketika itu jauh daripada nilai-nilai keserakahan, jauh daripada nilai-nilai gemerlapnya dunia. Ketika tidurnya mereka oleh Allah dijadikan sebuah ibadah, ketika perkataan mereka yang baik dijadikan sebuah ibadah, ketika mereka bernapas, napasnya jadi sebuah ibadah, ketika mereka melakukan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh setan, karena setan menginginkan manusia ketika ibadah mereka keluar daripada jalur keikhlasan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena ketika mereka melakukan sebuah ibadah dengan bangganya mereka ibadah jauh daripada nilai keikhlasan, ini akan mudah sekali oleh Allah dihancurkan dalam ibadah mereka. Dan orang yang berpuasa adalah orang-orang yang ikhlas, karena seorang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang tidak bisa ditembus oleh apapun, bahkan ditembus oleh setan. Setan terikat, setan tidak terkutik, setan tidak berdaya ketika manakala manusia melaksanakan puasanya dengan satu, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Durratun Nazir ada sebuah riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu kuat. Tapi ketika kuatnya gunung bisa tembus, bisa hancur oleh besi. Bagaimana ketika Allah menciptakan besi, besi itu begitu kuat, begitu gagah, sulit untuk dipatahkan. Tapi ketika besi bertemu dengan api, besi itu akan luluh lantak, bahkan meleleh dengan datangnya api. Allah menciptakan api, api begitu panas, siapa yang tidak takut dengan api? Kobarannya yang begitu menakutkan. Bahkan neraka digambarkan dengan apinya yang begitu berlipat ganda panasnya. Kalau dunia cuma 1% daripada jutaan persennya panasnya api neraka, tapi ketika itu ternyata panasnya api terlelap dan hilang, bahkan mati oleh datangnya air. Air bisa jadi sebuah sarana untuk kehidupan manusia. Ketika datangnya bisa kita manfaatkan. Tapi ketika air itu datangnya tiba-tiba di luar kemanusiaan, di luar nalar kemanusiaan, tsunami datang, air, ombak terus tinggi, sesuatu yang menakutkan. Berapa banyak hancur luluh lantahnya dunia ini karena sebab air. Ketika air datang, ternyata air yang begitu gagah bisa mematikan api, ternyata air kalah oleh angin. Angin, berapa banyak manusia yang bisa jatuh oleh angin.
Berapa banyak manusia yang terjerumus oleh angin. Angin gagah, air habis oleh dia terbawa. Tapi ketika angin itu muncul, godaan datang, ternyata angin bisa dikalahkan oleh orang-orang yang ikhlas. Itulah gambaran bagaimana caranya kita menjadikan keikhlasan di dalam hati kita. Sekuat apapun tantangan, sekuat apapun godaan, ketika kita melaksanakan dengan sebuah keikhlasan, insya Allah tidak ada yang bisa menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadilah diri kita pribadi yang benar-benar menjalankan hidup ini di rel keikhlasan, di rel ketauhidan, di rel ketakwaan, sehingga kita sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menginginkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pribadi saya bisa melaksanakan, umumnya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau memang ada sesuatu yang benar datang dari Allah, sesuatu yang salah datang dari pribadi saya, selamat berbuka puasa yang menjalankan, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.